Yang sangat disayangkan dari ini adalah rumah ini masih banyak properti ya. Masih banyak properti yang bisa dibilang layak lah gitu kan. Cuman ya mungkin karena si kakek itu depresi akhirnya meninggalkan rumah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Randy Aulia. Dan sekarang aku ada di salah satu rumah terbengkalai ya teman-teman. Jadi rumah ini tuh ada di salah satu kampung yang ada di Majalengka ya. Aku tidak bisa jelasin di mana kampungnya. Yang jelas di rumah ini tuh ada satu kisah yang menurut aku itu kisahnya sangat menarik ya cuy. Jadi di dalam ini dulu tuh ada sepasang kakek dan nenek ya. Jadi waktu si kakeknya bertani ya ceritanya, tiba-tiba pas si kakeknya datang itu si nenek udah meninggal dunia. Dan akhirnya sekitaran 5 tahun yang lalu si kakek pergi dan meninggalkan rumah ini diakibatkan karena tidak kuat menahan rindu bisa dibilang sama neneknya, dan akhirnya si kakek tersebut meninggalkan rumah ini. Dan ada beberapa properti yang masih tinggal di rumah ini cuy. Nanti aku akan coba mereview di dalam rumah ini cuy. Nah teman-teman, seperti ini ya rumah si kakek yang tadi aku bilang di awal. Jadi rumah ini itu ada di salah satu desa yang ada di Majalengka ya. Jadi konon kisah yang aku dapat dari warga sekitar tentang rumah ini. Aku masuk dulu ya. Assalamualaikum. Kisah yang aku dengar, aku tutup dulu ya. Takut ada warga di sini. Jadi aku tutup dulu pintunya cuy. Oke, aku ceritain lagi. Kisah tentang rumah ini tuh adalah dulunya di rumah ini ada sepasang kakek nenek yang mana waktu itu ketika sudah bertanam padi ya, si kakeknya itu kan masuk ke dalam rumah ini cuy. Jadi entah karena sakit entah karena apa, tiba-tiba si kakeknya pas masuk itu si neneknya udah meninggal. Dikarenakan si kakek depresi ditinggalkan si nenek tersebut, akhirnya 5 tahun yang lalu si kakek tersebut meninggalkan rumah ini cuy. Aku juga gak tahu tentang informasi kemana si kakek itu pergi. Cuman yang jelas si kakek meninggalkan rumah ini karena depresi ditinggalkan istrinya cuy. Karena mungkin udah bisa dibilang tua renta ya. Jadi ya kebetulan si kakeknya juga gak punya anak cuy. Tadi aku sempat nanya juga, si kakeknya gak punya anak. Jadi sampai sekarang si warga yang ada di lokasi ini tuh tidak tahu kemana perginya si kakek tersebut gitu cuy. Itulah informasi yang aku tahu dari warga sekitar lokasi ini ya. Aku gak terlalu detail nanyain tentang privasi si kakek tersebut ya. Yang jelas aku juga ke rumah ini udah diizinin sama warga sekitar lokasi ini ya. Wow. Jadi aku akan mereview aja seluruh ruangan yang ada di dalam rumah si kakek ini. Nah seperti ini ya. Oke. Nah ini ada satu kalender ya. Udah gak jelas nih. Semut dong cuy. Oke. Satu kalender cuy. Aku coba lihat ya. Aku tengok dulu. Nah, wih, semut dong. Aku gak mau inilah ya. Nah, kok ini ada kayak mainan anak kecil loh. Mungkin ini baju si nenek ya atau si kakeknya, aku gak tahu juga sih. Cuman kayaknya di sini pernah ada anak kecil ya. Entah itu siapanya aku gak tahu ya. Nah, kan apa yang tadi aku bilang di awal. Jadi emang sih kayaknya pernah ada anak kecil deh ya. Karena teman-teman lihat tuh, banyak boneka-boneka. Gak mungkin kan seorang nenek-nenek mempunyai boneka-boneka yang kayak gini. Jadi ada kemungkinan di sini pernah ada anak kecil yang tinggal. Tapi gak mungkin juga kalau cucu.
Karena menurut warga sekitar lokasi ini, si kakek itu belum punya anak. Akhirnya dia depresi dan akhirnya meninggalkan rumah ini. Gitu loh. Jadi emang mayoritas penduduk warga sini itu adalah petani, cuy. Ya. Jadi ini mungkin ada satu alat buat apa, keranjang buah gitu ya. Tuh ada topi koboi juga di sini. Ada tumpuk-tumpukan baju. Keren loh kalau view malam asli. Cuman next time lah kalau ada waktu aku kesini lagi malam hari ya cuy. Jadi yang sangat disayangkan dari rumah ini adalah rumah ini masih banyak properti ya. Masih banyak properti yang bisa dibilang layak lah gitu kan. Cuman ya mungkin karena si kakek itu depresi akhirnya meninggalkan rumah ini. Entah si kakek itu pergi kemana ya cuy. Nah aku ada di dalam dapurnya ya. Ya bisa dibilang dapurnya udah gak ada propertinya. Mungkin udah hancur, dibobol maling atau diambil orang, aku gak tahu juga ya. Keren sih sumpah. Nah ini tadi dapurnya ya cuy. Ini dapurnya. Tadi aku kan udah review semua ya. Udah review semua dari kamar 1, kamar 2, ruang tamu dan ruang tengah. Dan ini ruangan dapurnya cuy. Mungkin ini adalah gudang atau tempat ibadah, aku gak tahu juga ya. Cuman udah penuh dengan laba-laba, jaring raba-raba ya, laba-laba. Ada WC cuy. Wih, sumpah loh, kalau keren, kalau malam kesini keren loh sumpah. Dan ini ada satu pisau. Udah karatan ya. Memang propertinya nenek-nenek banget ya, udah jadul banget. Tuh. Oke, mungkin sudah semua aku review ya teman-teman. Udah dari ruangan ini, ke sini dan emang nggak gede sih, kecil. Cuman yang bikin aku menarik itu kisah rumah ininya cuy. Rumah ini yang mempunyai kisah, bisa dibilang kisah bukan tragis ya, mungkin takdir ya, karena yang namanya nenek-nenek atau kakek-kakek udah tua gitu kan, udah sepuh. Karena si kakek gak punya anak atau gak punya cucu, akhirnya beliau meninggalkan rumah ini. Oke cuy, cukup sekian aja di video kali ini. Mungkin nanti aku akan cari lagi tempat yang bisa dibilang rumah atau rumah-rumah yang mempunyai kisah menarik. Nanti aku akan coba mereviewnya. Jadi ini aku udah explore semua, udah aku review semua ya. Aku minta teman-teman dukung channel aku supaya aku tambah semangat ke depannya untuk mencari rumah yang lebih terbengkalai daripada rumah ini cuy. Ya, dengan cara like atau subscribe channel ini biar aku tambah semangat ke depannya. Dan aku izin pamit, dan mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini dikasih umur panjang, rezeki melimpah, dan selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.